Oke, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ketua kelas kita tolong pimpin doa. Ketua kelas yang mana? Siap tengah aja. Oh ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Nah, dari dua kata ini, anak-anak yang sudah pernah mendengar itu yang mana? Dua-duanya sudah pernah semua ya? Kalau kan kemarin kita sudah belajar. Di fungsi itu ada apa saja? Kalau komposisi, komposisi itu apa sebenarnya? Apa itu komposisi? Misalnya nih, ibu punya minuman teh. Nah, komposisi atau apa yang isinya dari minuman teh itu ada apa aja? Berarti komposisi itu apa? Oke, gabungan ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gabungan dari beberapa fungsi. Nah ini ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai aturan fungsi komposisi, terus komposisi fungsi yang lebih dari dua atau lebih, kemudian menggunakan konsepnya dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini kira-kira gambar apa ya? Gambar kayu. Terus ini Traktor. Nah, jadi ini merupakan proses pembuatan kertas. Jadi kan awalnya kertas itu dari kayu. Kemudian kayu ini akan diolah menjadi sebuah Kayu lapis. ya seperti ini kan gula-gula kayu ya. Nah ini diolah menjadi kayu yang pipi. Nanti kayu yang pipi ini akan diolah menjadi kertas. Nah misalnya ini mesin yang pertama ini kita ibaratkan sebagai fungsi G. Kemudian mesin yang kedua ini sebagai fungsi M. Nah kemudian kayu ini sebagai X, di mana kalau kita mengoperasikan X ini pada fungsi G akan menghasilkan G. Iya betul sekali GX. Kemudian kalau misalnya tadi kan sudah menghasilkan papan kayu ya. Nah papan kayunya ini akan diproses di mesin yang kedua. Berarti GX-nya ini akan diproses di mesin kedua di fungsi F ini menjadi apa? Oke, betul sekali. Jadi seperti itu konsep dari fungsi komposisi. Nah kalau dari definisinya seperti ini ya. Misalkan ada fungsi G, di mana G itu memetakan dari A ke B, dan fungsi F, di mana fungsi F itu memetakan B ke C, merupakan dua buah fungsi. Maka komposisi keduanya yaitu F, G, X dinyatakan sebagai notasi F bundaran G, X. Jadi ini bacanya bundaran atau komposisi F komposisi G, X atau F bundaran G, X. Ya, bukan kok itu bukan ya. Jadi bacanya bundaran atau komposisi. Yaitu merupakan fungsi dari domain A ke C. Jadi melewati B ini ya. Oke, jadi ini merupakan definisi dari fungsi komposisi itu ya. Nah, untuk selanjutnya
masih ingat ya ini merupakan diagram apa? Kemarin domainnya kakak fungsi itu pakai diagram apa? Jadi misalkan diagram itu di himpunan Mas Abdul ya, ingat lagi. Nah, misalkan ada A memetakan B, di mana A itu daerah asal X, memetakan B menjadi X, kemudian dari B ke C itu jadi F X. Nah, ini merupakan komposisi fungsi ya, atau bisa kita tulis F bundaran G X. Artinya misalkan ada F bundaran G X yang dikerjakan atau dioperasikan dulu itu yang paling belakang dulu, jadi mundur ya dari yang paling belakang, jadi Gx terlebih dahulu, kemudian nanti dioperasikan di fungsi F. Kalau G bundaran F berarti sebaliknya, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Berarti paham? Nah, sekarang ibu yang ketiak tanya. Nah, kalau misalnya 3, gimana fungsinya kalau misalnya 3? Di sini ada A, B, C, D. Jadi misalnya di D itu ya H seperti itu. Jadi gimana? Tadi kan sampai yang C ini F, G, X ya. Ya. Nah, berarti misalkan di sini itu ada D. D itu menyatakan fungsi H. Berarti atau bisa ditulis menjadi begitu? Sudah paham? Lanjut. Nah, syarat suatu fungsi bisa dikomposisikan itu jika dua fungsi f b dapat dikomposisikan sebagai f bundaran b jika daerah hasil dari dia merupakan himpunan bagian dari domain f, atau dalam artian dia tidak boleh himpunan kosong. Oke, selanjutnya untuk membuat kita lebih paham ya. Nah, coba perhatikan contoh ini. Nah, misalkan itu ibu punya 3 fungsi ya. Ada fungsi apa saja ini? Fx, Gx, dan Hx. Fx-nya X plus 4. Gx, 3x plus 3. Nah, misalkan kita diminta menentukan F bundaran Gx, H bundaran Fx, F bundaran G bundaran Hx, F bundaran G2. Nah, sudah paham belum ini cara menentukannya? Oke. Nah, ini masih pada fokus gak belajar? Masih. Coba kalau masih itu HP-nya dimasukkan dulu, kok dari tadi ibu lagi jelasin kok kalau HP yang itu bagaimana? Ayo dimasukkan dulu. Ini tanda mana bukunya malah nggak ada. Dikeluarkan dulu ya. Nah, coba itu coba satu soal dulu ya. Yang mana? Yang Ya, misalkan yang B ya. F bundaran G. Nah, langkah pertama kita harus menentukan terlebih dahulu yang F bundaran G X. Kenapa? Kan domain fungsi itu tadi X ya. Kalau misalkan 1, 2 kita nanti susah ya untuk menentukannya, jadi kita coba dulu yang seperti ini. Berarti F kita lihat fungsi Gx berapa? X plus 4. 3. Artinya kan kalau di sini Fx itu X plus 4, kalau F 3X plus 3 berarti X di sini itu diganti 3x plus 3. berarti 3x plus 7. mantap ya. Betul. Nah, sekarang kan yang diminta adalah F bundaran G. Berarti kita
Oke, gimana untuk materinya? Apakah sudah paham semua? Oke, kalau sudah, kita diskusi bareng-bareng ya. Jadi hari ini Ibu akan menerapkan pembelajaran NHT, yaitu number head together. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok anggotanya 3 sampai 5 ya. Bisa jadi 5 kelompok. Nanti ini kan ada nomor ya. Nanti dipakai ya di kepalanya. Oke. Ini kelompok 1 ini ya, 5. Nah ini. Ya, ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Mau. Kelompok 4 ini. Terus ini kelompok 5 ya. Sampai pink. Ayo pakai. Nah, semuanya sambil menyimak ya. Ibu sudah membagikan lembar kerja. Di situ ada beberapa aktivitas. Silahkan dikerjakan dan didiskusikan. Waktunya 15 menit cukup? Cukup. Oke, yuk bisa dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Jadi, nanti Ibu akan menyebutkan nomor dari 1 sampai 5. Nanti kelompoknya, misalnya kelompok 1, Ibu nyebutnya itu misalnya nomor 2. Berarti misalnya cepet-cepetan nomor 2 dari semua kelompok, nanti yang maju mempresentasikan hasilnya gitu ya. Ya. Ibu mulai ya. Nomor 3. Oke. Untuk siapa ini? Satu lagi. Nomor 4. Aktivitas 2 jadi 120 X kuadrat min 120 X min 444. Terus hasilnya 3150. Oke, gimana? Sama hasilnya? Sama. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ya, aktivitas 1 itu jadi X. Ini jadinya 60 X plus 3. Nah, untuk jadi H1 sama 60 plus 3. Oke, gimana jawabannya? Sama? Sama. Jawab betul ya, tepuk tangan buat Mbak Ika. Oke, ya. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita pulang ya, Ibu ada sedikit kuis. Jadi ini kuisnya juga berkelompok. Nah,
hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Ya. Jadi kalau fungsi komposisi misal ada dua fungsi, ada fungsi F sama B. Itu bisa memetakan dari satu fungsi B dari C plus D. Nah, keduanya itu bakal dinyatakan dengan notasi F dan U. Nah, merupakan fungsi dari memetakan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Mas Abdul ya. Sudah betul perhitungannya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar komposisi atau gabungan dari beberapa fungsi gitu ya. Fungsinya ada 4, 5 dan seterusnya itu juga bisa dikerjakan. Ya, mungkin perhitungannya lebih rumit ya. Oke. Nah ini ada PR dikumpulkan besok jam setengah 8 pagi ya di meja itu.